Indonesia bagaikan permadani besar yang ditenun dari gunung hijau, pantai bening, hutan yang berisik, dan budaya yang hidup dalam setiap tarian, serta cerita rakyatnya. Dari ujung timur yang disinari matahari pertama hingga barat yang menanyakan sejarah, negeri ini selalu memancarkan keindahan yang tidak hanya terlihat, tapi juga terasa. Di antara semua pesona ini, ada jejak budaya yang begitu kuat dan penuh makna dari tanah Kalimantan. Hari ini kita akan melihat melalui video sejarah di Museum Belanga, yaitu tempat bersejarah, tradisi, dan identitas masyarakat Dayak disimpan dan dirayakan. Saksikan perjalanan visual ini dan nikmati setiap detailnya. Selamat menyaksikan. Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Okay, it's child, I can't be no homegirl, got me like the dance, that move white girl, face is butt on my ass, right? Move black girl, face me fucking up, nigga, I'm the pussy, I'm a bitches, cause I should be wanting Peter in Adidas and some short shit. Sorry. Baik, jadi di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Rumah Betang. Nah, Rumah Betang adalah sebutan rumah adat di Kalimantan Tengah yang konstruksi betang menggunakan kayu besi atau ulin. Jadi, bentuknya panjang, lebar, dan tinggi dari tanah agar terhindar dari ancaman binatang buas atau manusia jahil. Memang, pada masa itu, penduduk hidup di lingkungan terbuka yang jauh dari kampung atau kelompok masyarakat lainnya. Nah, jadi pada masa lampau, Rumah Betang menjadi simbol persatuan dan kebersamaan masyarakat Dayak. Selain sebagai tempat tinggal, Rumah Betang juga berfungsi sebagai tempat musyawarah kegiatan adat suku Dayak. Nah, di rumah ini, masyarakat berkumpul untuk membahas berbagai hal-hal penting seperti panen dan tanggung jawab agar kehidupan di dalam rumah itu tertib dan harmonis. Nah, Rumah Betang juga menunjukkan betapa tingginya rasa persaudaraan dan saling menghormati antar anggota masyarakat Dayak. Nah, nilai-nilai seperti ini seperti ada nilai gotong royong, nilai kebersamaan, dan toleransi ini sangat dijaga di dalam rumah ini. Nah, oleh karena itu, meskipun zaman sudah modern, Rumah Betang juga tetap menjadi simbol kehidupan yang penuh makna dan penuh dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan kekayaan rakyat Indonesia. Oke, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah rumah apung. Rumah apung adalah rumah yang dibangun di atas air seperti di sungai, danau, atau laut. Rumah ini dibuat agar bisa tetap
mengapung di permukaan air dan tidak tenggelam. Biasanya, bagian bawah rumah apung menggunakan drum atau bisa juga dengan kayu atau bahan lain yang bisa menahan air agar rumah tetap stabil. Rumah apung banyak ditemukan di daerah yang permukaannya dikelilingi air, seperti di Kalimantan, Sumatera, atau Sulawesi. Rumah apung sangat berguna bagi masyarakat yang hidup di daerah perairan. Dengan rumah ini, mereka tetap bisa beraktivitas seperti memasak, tidur, dan beraktivitas. Selain itu, rumah apung juga melambangkan cara masyarakat beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Kini, di zaman modern, rumah apung tidak hanya digunakan untuk tempat tinggal, tetapi juga untuk wisata dan tempat penginapan yang menarik. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang pakaian adat perkawinan tradisional suku Dayak. Nah, di sini pakaian adat ini adalah pakaian adat pengantin yang dipakai suku Dayak di Kalimantan Tengah, tidak lagi menggunakan bahan-bahan dari serat nanas, terus serat lembah, serat tengang, atau kulit nyamuk. Nah, melainkan menggunakan kain bintik bermotif batang haring atau motif khas Dayak lainnya. Nah, pakaian adat pengantin ini dilengkapi dengan sanggul dan aksesoris berupa gelang, cincin, dan ikat kepala. Di sini ada pakaian pengantin adat Dayak lainnya yang menggunakan kain bludru disertai dengan aksesoris manik atau air wisi. Motifnya lukisan batang haring. Pakaian adat pengantin ini seragam warna dan bahannya sama. Aksesoris yang digunakan yaitu anting, gelang, cincin, ikat kepala bagi laki-laki dan salatuk bagi perempuan. Baik, jadi di sini saya ingin menceritakan tentang pakaian pengantin beludru. Nah, jadi seiring dengan kemajuan teknologi, maka orang Dayak di Kalimantan Tengah mengalami perkembangan perilaku. Di antaranya adalah menyesuaikan diri dalam penggunaan busana pengantin. Satu dari jenis kain yang dipakai untuk busana pengantin tersebut yaitu jenis kain beludru. Nah, jadi contohnya ada di sebelah sini. Di sini saya juga menceritakan tentang pakaian berperang. Pakaian berperang dapat dijumpai di masyarakat Dayak, Kalimantan Tengah. Pakaian berperang tersebut terbuat dari kulit kayu, kulit binatang, dan dihiasi logam. Seringkali pakaian berperang itu dilengkapi dengan tulisan-tulisan raja dengan tujuan menangkal si pemakai ketika berperang atau berkelahi sehingga ia selamat. Pakaian berperang tersebut juga pakaian bersurat.